الفداء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إلى أرواح صاحب المتن الإمام النووي، صاحب المتن الغزالي، صاحب الشارح الإمام النووي، سيد واحد حفظ صالح بن عبد القادر الحامد، وإيداد رحبة الحبيب محسن بن علوي السقاف، وأصولهم وفروعهم، ووالدين ووالديهم من الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adzu, wahai Mu'adz, iktadi, fi'il amr itu, iktadi, ikutilah, bi, denganku, katanya Nabi, ai fil yaqini, di dalam keyakinan, wa in kana, walaupun ada, fi amalika, di dalam amal perbuatanmu, naksun, kekurangan, ay kusurun, naksun, kekurangan, ay kusur, sama. Ini melanjutkan dari pelajaran kita yang telah lalu tentang bagaimana itu Sayyidina Mu'adz bingung, begitu banyak proses untuk sampainya amal ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu sulitnya, sehingga Sayyidina Mu'adz ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anta Rasulullah, wahai utusan Allah, engkau ini adalah seorang Rasulnya Allah. Wa ana Mu'adzun, dan aku ini Mu'adz bin Jabal, aku ini Mu'adz bin Jabal. Ailastu bima'sumin, bukanlah aku ini orang yang maksum, orang yang terjagakan dari dosa. Fakaifali, maka bagaimana denganku, bin najati, dengan selamat, wal khalasi, mendapatkan penyelesaian yang bagus, min dzalika, dari itu yang telah disebutkan tadi itu, dari ngerasani, dari sombong, dari bangga diri, dari iri, dari hasud, dari riya. Gimana ya Rasulullah? Ya, maka Nabi mengatakan apa kepada sahabat Mu'adz? Iktadibi, ikuti denganku, jangan bertentangan dengan diriku, katanya Nabi Muhammad. Selesai urusan. Wa in kana fi amalika, walaupun ada dalam amal perbuatanmu itu naksun, kekurangan. Ya, ini kalau kita teliti, Sayyidina Mu'adz mengatakan apa? Anta Rasulullah wa ana Mu'adz, aku ini Rasulnya Allah dan engkau ini adalah utusan Allah, dan aku adalah sahabat Mu'adz. Di dalam syarahnya, keterangannya, Imam Nawawi mengatakan apa di sini? Bin Jabalin, ditambahi dengan bin Jabal, ai, yaitu lastu bimaksumin, bukanlah aku ini orang yang maksum, orang yang terjaga.
Ini sesuai dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang namanya maksum itu kecuali Nabi dan Rasul. Selainnya Nabi dan Rasul tidak maksum. Meskipun dia ahlu baiti Rasulullah, meskipun mereka itu adalah ahlu baitnya Rasulullah. Pensucian iya, tapi maksum enggak. Maksum ini hanya khusus kepada Nabi dan Rasul. Iya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Pensucian sesuci-sucinya, iya betul. Untuk penghilangan dari kotoran berupa dosa maksiat, iya. Cuma maksum enggak. Ngerti? Ini sesuai dengan apa yang akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, gitu loh Pak. Kemudian yang kedua di sini Nabi ngatakan apa di sini? Iktadibi, ikuti denganku. Sudah ikuti. Jangan banyak omong sudah. Kalau itu datangnya dari Rasulullah. Man ato'ani faqad ato Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang taat kepada Allah, ya sudah. Kemuliaan. Berarti tidak ada pemisah antara Al-Qur'an dan hadis Nabi, tidak ada. Bagaimana kita akan menjalankan Al-Qur'an? Ikuti Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan di sini apa? Iktadibi, ikuti denganku, selesai urusan. Ada janji dari Nabi. Wa in kana fi amalika naqsun, walaupun ada dalam amal perbuatanmu ini kekurangan. Artinya kekurangan tadi itu akan ditempel oleh Allah. Ngerti? Ai gusurun. Itu yang pertama, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hafid, jagalah. Ala lisanika, atas lesanmu, minal waqi'ati ay al ghibati, dari waqi'ah. Waqi'ah itu ghibah, ngerasani. Fi ikhwanika, di dalam saudara-saudaramu. Min hamalatil Qur'an, dari mereka yang membawa Al-Qur'an, khosotan, secara khusus. Yaitu wafin nasi, dan di dalam manusia amatan, secara umum. Jangan ngerasani, kecuali kalau apa? Kecuali kalau dia fasik, menampakkan kefasikannya. Untuk mereda kefasikannya, sampaikan supaya manusia yang lain indar, perhatian, jangan sampai seperti dia. Itu tidak apa-apa. Torigo yang pertama, jalan yang pertama untuk diberitahu secara person, secara face to face, ketemu langsung. Kalau tidak bisa, ya diberikan sindiran. Kalau tidak bisa, ya disampaikan. Tujuannya bukan apa? Untuk memberikan peringatan, kamu jangan seperti dia ya. Bukan untuk menjatuhkan. Enggak. Makanya dalam kitab Nashai'id Diniyah itu, kalau ada seseorang memberitahu kepada manusia yang lain secara khusus di dalam satu majelis perkumpulan, itu bukan memberitahu, tetapi tambah membuat permusuhan. Ya. Ente kenapa kok tidak sholat tadi subuh? Depannya orang ini. Tadi subuh tidak sholat ya, padahal sholat itu kewajiban loh. Padahal patokannya itu isya sama subuh. Ente ini munafik loh, nanti bisa. Depannya orang. Tujuannya kan bagus kan? Cuma salah penggunaan. Nggak karu-karuan. Nah, kalau ghibah ngerasani kepada pembawa Al-Quran, artinya apa? Muslim. Makanya makna ghibah ini apa? Dzikra akhaka muslim bima yakrohuhu, penyebutan kepada saudaramu muslim dengan apa-apa yang kalau dia dengarkan marah secara umum. Itu ghibah namanya ngerasani. Kalau enggak,
Oh, itu loh masya Allah itu ke masjid terus, masya Allah itu khair itu gini, tidak apa. Pokoknya sekiranya kalau dia dengarkan marah apa enggak secara normal. Paham ini? Atau kepada manusia secara umum. Ya, manusia secara umum tidak boleh ngerasani ya. Ada yang namanya ngerasani itu secara jamak ya. Ngerasani kepada satu daerah. Itu berapa jumlah penduduk daerah tersebut, seperti itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Ente tahu ndak, daerah di Lumajang itu orangnya itu meninggalkan sholat. Di Lumajang itu banyak yang gunakan dukun misalnya. Itu berapa jumlahnya penduduk Lumajang? Oh, ada 10.000 orang. Ya 10.000 itu dosanya ditanggungkan kepada dia. Itu namanya riba secara jamak. Nggak boleh. Wong satu orang saja bisa menyebabkan su'ul khotimah kok, apalagi ribuan orang. Nah, di sini masalah riba juga ya. Kalau misalnya untuk memberikan cara, ya apa caranya untuk meredam kejelekan yang dilaksanakan saudaranya muslim, bukan riba. Misalnya sama-sama orang yang akan memberikan solusi agar jangan sampai bermaksiat, si Z misalnya. Anak ngomong, ya apa ya Z ini ya? Ya apa? Z ini mabuk, ya apa ya? Nah ini kan secara ini riba kan? Cuma tujuannya bukan untuk itu, untuk supaya apa? Saling bertanya, saling tukar pendapat, itu tidak apa-apa, bukan riba. Iya. Wahmil dunubaka alaika, dan tanggunglah dosa-dosamu alaika atasmu, ai wa fi nuskhatin ala atikika, atas pundakmu. Wala tahmilha, dan janganlah engkau membawa itu ad-dunubu, dosa-dosa alaihim, atas mereka, ay al-ikhwanu, atas saudara-saudara. Kamu jangan membuat orang lain berdosa. Lek basa kasaran ini, lek kamu mau berdosa, dosa dewe. Jangan ajak-ajak. Kalau ente memang belum bisa meredam dirimu untuk berbuat taat kepada Allah, jangan ngajak yang lainnya supaya tidak taat seperti kamu. Ayo, sponsor kemaksiatan. Ini fulan tidak bisa kalau tidak minum khamr, masih tergodakan hawa nafsu untuk minum khamr, minimal tanggungan dewe. Jangan engkau berikan kepada saudara muslim, diajak pisan wong muslime. Ya ojo. Ayo. Mandala ala maksiatin itu. Barang siapa yang menunjukkan atas kemaksiatan, fa alaihi wizrun, maka atasnya dosa. Wa wizrun man tabi'ahu, dan dosa barang siapa yang ikuti dia. Jadi dosa itu bisa musalsal, Pak. Bisa rantai berantai. Ya. Sama, mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, fa alaihi thawabun ay ajrun, maka atas dia pahala. Wa ajru man tabi'ahu, dan barang siapa, dan dosa barang siapa yang mengikuti dia. Enak, sambung menyambung. Ya. Wala tazku nafsaka mutalabbisan bidzammihim, jangan kotori, jangan apa? Sucikan nafsaka, diri kamu, mutalabbisan, kamu melaksanakan apa? Bidzammihim, dengan mencaci mereka, ay al ikhwan, saudara-saudara. Lek kamu dosa, ya sudah katakan kamu dosa. Jangan seolah-olah apa? Sebetulnya anak ini tidak mau maksiat, sebetulnya anak ini. Hati anak ini nolak untuk maksiat. Cuma gara-gara fulan ini loh. Gara-gara fulan ini. Gara-gara kelompok ini anak ikut. Jangan. Akui anak yang salah. Wassalam. Kesalahan apa? Kenapa anak ngikuti dia? Wassalam. Jangan mensucikan diri dengan memberikan kejelekan kepada yang lain. Wala tazku nafsaka bidzammihim, jangan kamu caci mereka, jangan kamu sucikan diri kamu dengan mencaci mereka.
Wala tarfa' nafsaka 'alaihim biwad'ihim. Jangan mengangkat diri kamu atas mereka biwad'ihim, dengan menjatuhkan mereka. Ala sabilit takaburi, atas jalan sombong. Jangan kamu menyatakan anak ini khoyir, anak ini baik, anak ini, yang lainnya itu kurang ajar, yang lainnya itu penduduk neraka, yang lainnya itu goblok. Nah, boleh. Biwad'ihim ala sabilit takabur. Makanya dikatakan kalau muncul dalam diri kita sedikit saja perasaan bahwasanya kita di atas orang itu, di atas orang itu meskipun 1 derajat saja, itu sombong sudah. Sombong itu mulainya dari mana? Dari dia menyatakan bahwasanya dirinya lebih baik sedikit. Ente kok tidak sembahyang subuh, aneh tidak sembahyang subuh, itu tidak sembahyang semuanya itu. Sudah maksiat, sombong sama Allah, ya kan? Kalau anak sih untung masih subuh tok, dia ini 5 waktu tidak sholat. Nah ini membersihkan dirinya untuk jatuhkan yang lainnya. Seolah-olah apa? Anak lebih baik daripada dia. Wala tadkhul amalad dunia, dan jangan kamu masukkan urusan pekerjaan dunia qatalabi manfaatiha, seperti mencari kemanfaatan dunia fi amalil akhirah, di amal akhirat, min nahwi talabil ilmi, dari semisal mencari ilmu. Iki sing akeh iki. Kalau anak misalnya ndak dapat gelar ini, anak nanti makan apa? Ya. Ente ini kenapa belajar di pondok terus? Ente coba belajar untuk pidato. Apa tujuannya? Sini akeh undangan. Lah undangan apa? Akeh duwike. Itu jangan keras-keras, tidak boleh keras-keras itu. Apa? Oh, nanti tidak disenangi orang. Oh, tidak disenangi orang. Iya. Kenapa tidak disenangi orang? Coba ditarik terus. Kenapa tidak disenangi orang? Ya, orang tidak seneng undang. Nah, kalau tidak seneng undang, tidak boleh duit templean. Balik-balik apa? Duit. Apa maning? Ya, kulil haqqa wala kana murra, ndak ono wis. Katakan yang benar walaupun itu pahit, sampaikan. Nggak berani, takut keras ente, jangan keras-keras. Orang sini nggak mau keras. Ya. Masih aku nggak gelem keras, apa gelem keras pak? Ya, menyampaikan hukum dengan semestinya itu dikatakan keras kadang-kadang. Jangan. Lo terus anak kalau di pondok terus mangan opo? Mangan kitab. Bareng orang ayap iki lho mangan. Iya. Ada apa bingung? Ada magom tajrid, mengosongkan diri. Tak bahas wis engko tak bahas. Aja niki ne bahas ya. Ah ini. Oh. Wala tura'a bi amalika kai ta'rifu fin nasi. Jangan kau riya dengan amal perbuatanmu, kai supaya apa? Tu'rafu, diketahui finnasi, di manusia. Bal arahu liyaktadiya bika, tapi tunjukkanlah kalau emang bisa jaga diri ya, liyaktadiya, supaya dia mengikuti bika denganmu, supaya dia ikut kamu. Tidak apa, tunjukkan. Kamu jangan riya, supaya kamu ini di depan manusia supaya dibanggakan gitu, jangan. Ya. Tapi kalau memang kamu menunjukkan supaya orang ini bisa mengikuti kamu, bagus. Makanya dikatakan wala tadkhul fid dunya dukhulan. Jangan kamu masuk kepada dunia itu betul-betul masuk, jangan. Makanya sifatnya orang-orang yang soleh itu jiwanya itu di dunia, hatinya itu indallah. Jasadnya di dunia, hatinya wa qalbuhu indallah. Dalam hubungan ini Hayy Umar pernah mengatakan apa? Kam jalasa fil masjid wa qalbuhu fis suq, wa kam jalasa fis suq wa qalbuhu fil masjid. Berapa banyak orang yang duduk masjid, hatinya di pasar. Berapa banyak orang di pasar, hatinya di masjid. Ya tapi ojo digawe dolenan. Sampai malam di pasar terus. Kenapa? Loh kan katanya hati anak di lagi di masjid. Nggak ada orang soleh ngaku itu, nggak ada pak. Ya.
Kalau mau masuk dunia jangan terlalu masuk, nyantai wis. Wala tadkhul fid dunya dukhulan yunsiyaka. Jangan kamu masuk betul-betul masuk ke dunia akan melupakan kamu nanti. Jangan. Nyantai wis kok dunia iku nyantai. Masuk di dunia ke separuh-separuh. Separuh-separuh di dunia, enggak apa-apa. Yunsiyaka amrol akhirah. Makanya Lupana yang mengatakan kadzab ya, termasuk pembohong apabila dia mengatakan ada dua kecintaan dalam diriku, dalam hatiku. Al-hubbu fid dunya wal akhirah. Ana ini cinta dunia juga cinta akhirat. Bohong, kadzab. Wala yakhtalitu baina hubbid dunya wa hubbil akhirah. Tidak akan campur antara cinta dunia dan cinta akhirat. Bisa Pak, tidak bisa. Kama la yajtami'u baina zaiti wal ma'. Sebagaimana tidak akan campur antara minyak dan air. Tidak bisa. Kadzab ente. Kalau mengatakan, anak ini cinta sama dunia, anak juga cinta sama akhirat, bohong. Kalau Sayyidina Syekh Bakar bin Salim mengatakan apa? Dalam kitabnya itu Al-akhiratu bintul ad-dunya bintul akhirah. Ad-dunya bintul akhirah. Faman nakaha bintaha harumat alaihi ummuha. Dunia ini bagaikan anak perempuannya akhirat. Akhirat itu merotuo. Ibunya punya anak perempuan namanya dunia. Kalau orang itu nikah sama dunia, nikah sama anaknya, nikah sama dunianya, haram merotuonya. Nggak boleh digabung antara anak dan mertua, kurang ajar jadi. Selama-lamanya nggak boleh. Itu. Jadi lewes di hati ini kita orang ini banyak dunianya, ndak iso wis Pak. Hatta dinasehati sampai Israel teko pun ndak iso wis. Kecuali penyesalan nanti ya. A'udzubillahi min dzalik. Ini. Wala tatakabbar fi majlisika. Jangan kamu takabur dalam majlismu. Likai supaya tidak yahdarun nasa min su'i khalqika. Min su'i khulukika. Supaya manusia itu tidak menjaga dari kejelekan akhlakmu. Dikatakan bahwasanya seseorang tidak akan masuk sorga, bahkan tidak akan mencium baunya sorga apabila manusia yang lain berlindung dari kejelekannya. Kalau yang mana ya? Seseorang itu tidak akan masuk sorga, bahkan tidak akan mencium bau sorga apabila orang lain berlindung dari kejelekannya. Orang lain berlindung dari kejelekannya. Ya Allah, lindungi ya Allah aku ya Allah dari kejelekannya fulan bin fulan itu. Orang yang model seperti itu, yang orang lain berlindung kejelekan dari dia, dia tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya surga. Na'udzubillah min dzalik. Ya kamu jangan sombong dalam majelismu supaya manusia ini tidak hati-hati atas jeleknya perangaimu. Jangan. Makanya dikatakan apa? Tidak boleh seseorang itu melangkah-langkahi pundaknya manusia, tidak boleh. Itu pun dengan beberapa syarat, ya. Kecuali kalau depan itu kosong, ya. Kecuali kalau memang dia diharapkan untuk menyampaikan mau'idhah, menyampaikan nasihat, diharapkan. Tapi kalau enggak ya jangan. Kepingin dulu depan ya hadir pertama. Itu. Ya. Wa fi minhajul abidin, dalam kitab minhajul abidin, wala tafhush fi majlisika. Jangan kamu berbuat kejelekan. Fuhush. Fuhush itu fi'il ghabih, perbuatan kejelekan. Fi majlisika, dalam majlismu, hatta yahdharuka, sehingga berlindung mereka manusia darimu, min su'i, dari kejelekan, khulukika, akhlakmu. Wala tamanna 'alan nas. Dan jangan kamu ya Pak, tamanna 'alan nas, ngundat-ngundat. Dzakara wa addadalahu. Itu tamanna. Menyebutkan
ada ngitung-ngitung lahu, habis Pak semuanya Pak. Eman, ojo, jogonis. Ente ndak tahu apa? Dulu ente ndak punya apa-apa, anak yang entek wis. Ente dulu goblok, anak yang ngajari, sampai gara-gara iku aku ndak iso kerja. Entek kabeh wis, entek. Wala tamanna. Jangan zikra wa addada 'alan nas, atas manusia, jangan. Biarkan. Mau diakui guru, mau diakui guru ndak ada masalah. Awak. Misalnya gurune diwaya itu bukan guru anak, itu musuh anak itu. Loh itu biang kesana gitu, anak kesana itu cuma dolen-dolen tok, guyu namanya, guyu, ojo ngamuk. Ada satu pertemuan ketika itu di Pasuruan antara dai itu, ya seakan Pak ya ngomong ini, pertanyaan katanya, oh iya, saya ini Ustadz punya murid, tapi setelah dia ini menjadi seorang takmir, anak tidak diberikan kesempatan untuk pidato. Aku ndelok lho ya apa sih orang iki sing salah sing ngendi kira? Sing gurune apa muridé iki? Lah, ini tidak perlu gitu, tidak perlu. Ini berarti apa? Tamanna. Pengharapan kepada manusia, undat-undat tak perlu. Peken sekarangmu. Dan Allah tidak akan lupa Pak, apa yang kita laksanakan tidak akan lupa. Kita dulu pernah ngajari dia, oh tidak akan lupa Allah, tidak akan lupa. Yang jelas kitanya jangan ngundat, jangan. Nah, ya. Nyile-nyile, tidak dikei ngamuk, tidak perlu. Geneng no, terserah. Kewajiban kita, kalau kita menjadi seorang murid, menjadi murid yang terbaik. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah jadi seorang guru, jadi guru yang bijaksana. Mari. Mau ini, mau enggak, ya terserah lah, tidak ada urusan ya. Tapi berat itu yo, berat. Kalau Habib Abdullah Haddad itu, Habib Abdullah Haddad, pengarang Ratibul Haddad, penyusun Ratibul Haddad, itu beliau mengatakan apa? Aku tidak seneng, lek muridku kayak aku tidak seneng aku. Aku kepingin muridku dukurku, di atasku, itu pengharapanku, dan aku minta tiap malam kepada Allah seperti itu, supaya muridku di atasku, sehingga apa? Aku nanti bisa belajar dari dia. Oh, ono arek kapan kon biar ndak iso nguyu kenceng, aku wis nguyu kenceng. Nek muridnya ngomong di foto nih kon nguyu kenceng ya. Paham dah? Allah, ono Pak kayak ngene Pak. Lihat ya. Nah, atas dasar itu Habib Abdullah Haddad itu Pak dulu belajar banyak kepada guru-guru banyak Pak. Kepada guru banyak. Setelah beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui pengetahuan bidang agama, itu guru-gurunya banyak yang datang kepada beliau, tapi tetap beliau mengatakan engkau guruku. Katanya sih, "Oh enggak, kamu sekarang enggak. Ana bisa seperti ini gara-gara kamu. Engkau guruku." Sampai diceritakan kalau duduk di atas, pas ada bekas yang ngajari itu, ya bekas ya, maksud bekas pada ini rombengan ya. Gurunya yang dulu ngajari itu turun dari tempatnya beliau tadi. Nggak mau. Ya. Mohon semangken. Ada lah. Ya. Sak kampung ini ndak iso maca Quran lek dono aku loh. Sak kampung rek. Paham ya? Wala tunaji rajulan, jangan kamu tunaji ini kashfu kulli wahidin minhuma lil akhari awatifihi asbabul gurbati. Jangan kamu ini menyampaikan kebaikan-kebaikanmu kepada dia. Tunaji ini menyebutkan dia ini bisa ke masjid gara-gara ana, dia ini bisa taat gara-gara ana, dia ini walhasil anak. Itu tunaji namanya. Kashfu kulli wahidin minhumal akhar, membuka setiap satu dari dua orang atas yang lainnya, bahwasanya apa? An awati fihi asbabul gorabati. Karena apa? Sebabnya dia dekat itu karena aku.
Hampir sama, undat-undat ya. Atau artinya di sini bisa diartikan juga asbabul qarabah. Asbabul qarabah ini sebab-sebab kekerabatan, bisa juga. Gambarannya apa gini? Ente tahu dak? Itu yang alim itu, yang kemarin pidato yang alim itu masih mampu sama mana? Mampu apa nak? Itu yang alim itu. Oh, itu gorib sama mana itu dulu itu? Itu mbahnya dia yang nomor 3 sama Mbak Ana ini misanan. Terus misanannya kawin sama misanan Mbak Ana. Ngulet siapa itu? Maksudnya apa? Ndak ero pokoke koyo ngono. Oh ya wis. Paham ini? Jangan pernah seperti itu. Dan jangan pernah bangga atas prestasi orang lain, Pak, meskipun orang tua kita. Jangan. Laisal fata man qala kana abi kadza walakinnal fata man qala ana hakadza. Kata Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali katakan apa? Bukan seorang pemuda, bukan seorang yang tangguh, bukan seorang yang kalau bahasanya itu kesatria ya. Bahasa Kamanda ini ya. Bukan seorang kesatria kalau dia itu mengatakan bapakku dulu ini gini. Mbahku, udah mbahku kon, ngalim kon. Lah kon ya boleh. Yompo. Enggak. Walakinnal fata mangkola ana. Tetapi yang dikatakan seorang pemuda itu yang mengatakan ana. Ana bisa memberikan prestasi kok. Ana bisa merubah keadaan ana yang tidak bagus jadi bagus. Tuh. Ana bisa merubah ana bodoh jadi orang alim tanpa dempleng yang lainnya. Ngerti? Aisodikon sebagai seorang teman. Ini kan sering ya. Kemarin ada kejadian, tahu Mbak? Ada orang parkir. Memang parkirnya tidak boleh. Parkir di sana itu tidak boleh. Sama di LLAJ R, ATR apa enggak? Di LLAJ ya. R, ATR, di LLAJ R ya. Diwarai, ini mobilnya tidak boleh di sini. Ngamuk, Pak. Ngamuk mencak-mencak. Terakhir apa? Aku dulu Ahok. Keperucut ngomong aku. Nggak apa ya. Aku dulu gubernur iku. Cari nih. Oh, coba dikit culek tok. Ini kayak gini nih. Ente tahu enggak sekarang jadi bupati itu dulu nekeran be aku. Lo terus apa? Oleh. Jangan. Wala tunaji rajulan aisodikon wa indaka akhorun, dan yang ada yang lainnya, dan di sisimu ada yang lain. Ay rajulun wahidun faqat. Berarti yang diomong iku tok ae. Jadi tujuannya apa sih Pak tujuannya? Ya ngono iku. Ente tidak tahu dak? Ente tahu dak teman anak ini orang-orang besar. Lah kok temenmu lah kone? Tak perlu ya, tak perlu. Ini orang-orang yang namanya apa? Bangga dengan prestasi orang lain, sehingga memanfaatkan. Kalau bangga tok enggak apa-apa sih, masya Allah ya dia itu pinter itu, masya Allah hebat itu, enggak apa-apa. Tapi kalau memanfaatkan, itu teman anak itu dulu itu gorib sama anak dulu, makan sama anak itu, ini terus gitu toh. Tujuannya apa? Untuk supaya dia dapat dekengan. Dekengannya kok Allah, tuh dekengan menungso ya. Wala tata'azzam 'alan nasi. Janganlah kamu ini membesar-besarkan atas manusia. Fatangqati'u angka, maka akan terputus darimu. Apanya yang terputus? Khairatud dunia, kebaikan-kebaikan dunia, wal akhirati, dan akhirat, min nahwil mali, dari semisal harta, wal ilmi, dan ilmu, litajannubihim anka, karena mereka menjauhi mereka dari kamu, wali adami tawadu'ika, karena tidak ada tawadukmu, rendah hatimu, tidak ada sama sekali. Jangan kamu sombong. Jangan kamu sombong. Kalau nanti sombong, uang malas Pak, gitu loh. Orang itu malas kalau nanti sombong, itu maksudnya. Ente tidak akan mendapatkan dunia wala akhirat nanti.
mau diajari. Apa diajari gini nih? Masa diajari gini tok? Orang, ya sudah ngene. Orang mau ngajari, jangan sama dia sombong, tidak dapat apa-apa. Aku lek kerja urusan mek sedina oleh saya ketewa tidak gelem. Tidak kerja sama sekali ya deh. Orang sombong percuma. Terputus dari kamu. La akhirat wala dunia tidak dapat dua-duanya. Kenapa? Sombongnya kamu. Iya. Li'adami tawadhu'ika, karena tidak ada rendah hatimu. Terus wala tumazzikin nasa bilisanik, jangan kamu sobek manusia. Artinya apa? Jangan kamu lukai hatinya manusia. Bilisanika, baknya sababiyah, karena sebab lesanmu aila taghtab wala tashtum. Jangan kamu ini ngerasani, jangan kamu tashtum, mencaci maki. Iya. Makanya kalau guru-guru kita yang soleh itu ngene Pak Lengongwa, bahasa Arabnya jadi telunjuk apa? Bahasa Arabnya jadi telunjuk apa? Hah? Sababa ya jadi. Sababa itu tidak senang mereka. Sababa itu asal katanya sabaya subuh saban, mencaci maki. Lalu mencaci maki nggak kita ngene ya? Kon kurang ajar, kon ngene. Nah, makanya dikatakan sababa. Mereka tidak senang. Mereka mengatakan apa? Musabbihah. Tasbih. Atau kita duit ya. Ngene ya. Aku urung ngene-ngene itu tasbih sampai yang duit gue. Kalau mencaci maki ngene, sababa tidak senang. Mosok nyaci maki ngene, Pak. Sampean iki, lah tambah apik ngene ke jempol ya. Monggo. Dah bagus kan? Ibu jari, ibham, musabbihah. Jangan kamu caci maki. Mangkeri ini. Kuru mana yang kali jerongkokno kadang-kadang ya. Ngamuk-ngamuk kali jerongkokno. Lah aku sih karuan Pak, ngamuk-ngamuk lemu Pak nggih. Iya kan? Lah iki kuru. Nah. Ada satu teman kita ngomong, mulai sumpek isu-isu ketok sumpek. Apa kok sumpek? Bojoku dari ceret jane. Maksudnya apa? Isu-isu wis ngamuk tok ngene kok ceret ngene. Tangan ini karo tangan ini tok. Tadi kok ceret tahu ngamuk jane. Janganlah jadi perempuan ceret ya. Maka kalau kamu seperti itu, fatumazziqoka, apa itu? Akan merobek-robek kamu. Siapa? Kilabun nar. Kilab jamak dari kalbun, anjing-anjing neraka. Neraka apa? Ai jahannam. Neraka jahannam. Yaumal qiyamati, hari kiamat, finnar, di neraka. Kemudian Nabi mengatakan apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wan nasyitati nashta. Nasyitati nashta. Nabi mengatakan apa? Hal tadri, apakah kamu tahu wahai Mu'ad, mahunna, apa itu an-nasyitat? Nasyitat itu apa? Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kultu, aku mengatakan, katanya Sayyidina Mu'ad, mahya bi abi anta wa ummi. Apa itu an-nasyitat? Demi ayahku engkau ya Rasulullah, dan demi ibuku. Ai anta mufdiyum bi abi, engkau ini aku berani berkorban demi ayahku, wa ummi, demi ibuku. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hunna an-nasyitat kilabun finnar, anjing-anjing di neraka. Tansyitul lahma ai tanza'uhu, mencabutnya itu anjing-anjing al-lahma, atas daging, minal idhami, dari tulang. Wan nasyitat tashto, ya firman Allah. Nasyitat itu apa? Nasyitat itu katanya Nabi, anjing-anjing yang ada di neraka jahanam, yang merobek
daging dari tulangnya, jadi tercabut. Dikatakan bahwasanya anjing-anjing neraka itu disediakan oleh Allah nanti di antara jembatan Sirat itu, Pak. Sebelum melewati jembatan Sirat. Ya. Sebelum melewati Siratal Mustaqim. Ya. Itu disediakan anjing-anjing. Kilabu jahannam, anjing-anjing neraka. Yang dikatakan bahwasanya kukunya itu terbuat dari besi neraka jahannam. Dan dijenggongi, Pak. Apa tujuannya dijenggongi? Ya, apa jenggongnya? Gonggong. Iya. Kenapa kok digonggongi seperti itu? Supaya ndredeg. Kalau ndredeg bingung nyemplung. Duduk Suramadu. Itu. Anjing-anjing neraka jahanam. Iya. Kemudian qultu bi abi anta wa ummi, aku mengatakan demi ayahku engkau ya Rasulullah dan demi ibuku ya Rasulullah wahai utusan Allah. Mayyutiku hadil khalasu, barang siapa yang mampu hadil khalasu ini pembebasan, wa mayyanju minha, dan barang siapa yang selamat darinya, ini sifat-sifat. Mayyutiku barang siapa yang mampu hadir khisola, ini sifat-sifat. Wa mayyanju, dan barang siapa yang selamat minha darinya ini khisol. Khisol jamak khoslah. Khoslah itu satu sifat. Khisol sifat-sifat yang banyak. Siapa ya Rasulullah yang akan terbebaskan dari itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innahu, sesungguhnya alladzi wasaftu laka, yang aku mensifati untuk kamu, liyasiru, supaya memudahkan, ala mayyassarahullahu alaih, atas barang siapa yang Allah memudahkannya atasnya, memudahkannya alaihi, atasnya man. Mu'ad, yang mampu terbebaskan itu yaitu orang-orang yang memang akan dibuat oleh Allah mudah untuk terbebaskan. Makanya dikatakan dalam hadis itu, di antara sifat-sifat penduduk sorga itu, dia dimudahkan oleh Allah untuk beramal amalan penduduk sorga. Di antara sifat-sifat penduduk neraka, Allah akan memudahkan amalan penduduk neraka. Makanya ketika Nabi ditanya, setelah jelaskan Nabi bagaimana supaya bebas, Sayyidina Mu'ad masih sulit gitu loh ya. Sehingga bertanya, "Loh terus siapa ya Rasulullah yang akan terbebaskan dari sifat-sifat ini?" Nabi jawabannya gampang. Orang yang dimudahkan oleh Allah akan menjadi mudah. Berarti mafhumnya bagaimana? Orang yang dibuat sulit, ya akan sulit. Ya. Coba sampai pikirkan ya. Kalau kita ngelihat sirahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, itu kalau ngajar sampai jam 2, jam setengah 3 malam. Setelah itu baru makan malam jam 2, setengah 3, tidur sebentar untuk mendapatkan waktu tahajud. Kemudian bangun sebelum subuh tahajud. Loh Pak, ngajar loh. Ngajar mulai maghrib sampai jam 2, setengah 3. Kok suruh temen yo? Ya apa yo? Nah itulah. Dibuat mudah oleh Allah jadi mudah. Dibuat sulit, ya sulit. Makanya dikatakan kalau kita ini berbuat kebaikan kok sulit, hati-hati. Lek berbuat kemaksiatan kok gampang, hati-hati. Ya. Ada satu ungkapan beberapa kemarin baca, wallahu a'lam, ada ngatakan gini Pak. Uji. Siapa jenenge Uji itu? Wah, Ustaz Jeffrey Bukhari radhiyallahu taala anhu. Ya Allah rahamu ya seakan. Itu sebelum meninggal ada beberapa tulisannya. Ini Pak. Kenapa ya kalau kita ini membaca Al-Qur'an kok mata kita panas? Tetapi ketika melihat sinetron mata kita ini tidak mampu untuk memejamkan barang sedikit. Kenapa kalau kita duduk di majelis kok terasa gusar,
Tapi kalau kita duduk di tempat-tempat yang melupakan kita kepada Allah, kok kita tenang? Oke, mengapa oke Pak, gitu Pak. Terus terakhirnya Pak, tanyakan kepada hatimu. Kita tanyain kan? Coba ya. Aku kepingin moco sak juz Al-Quran. Anak kepingin 1 juz baca Quran. Suara Pak. Koyok panas semua modelnya. Loh kenapa gitu lah? Ini betul kan? Hah? Inti baca Quran enggak? Iya kadang-kadang lek pas ono kesempatan, la haula wala quwata illa billah. Loh padahal ngangkat yo ndak, melayu yo ndak. Kok iso? Ya, sampai satu tips yang cukup bagus untuk kita. Apa itu? Kalau nggak bisa tidur, ambil Quran ya. Baca Quran sebentar, turu maning ini. Ya kan? Makanya dikatakan apa? Ya ini, ya betul ini. Mu'ad, kalau orang dimudahkan, liyasiru akan menjadi mudah ala atas man yassarahullahu, atas barang siapa yang Allah memudahkannya, ta'ala, Allah yang maha tinggi, alaihi, atasnya itu man, atasnya itu seseorang. Innama yakfika, hanya saja mencukupi atas dirimu min dalika, dari itu al-madkuru antuhibbalin nas, engkau cinta kepada manusia, minal umuril ukhrawiyati, dari urusan-urusan akhirat, ma tuhibbu li nafsik, apa-apa yang cinta kepada dirimu, wa takrahu, dan kamu benci, lahum, untuk mereka manusia, ma takrahu, apa-apa yang kamu benci, li nafsik, untuk diri kamu. Faidan, maka jika seperti itu, anta ya Mu'ad, engkau wahai Mu'ad, qad salimta, engkau selamat, ai najauta, wa najauta, engkau akan selamat, beruntung. Itu. Jadi intisarinya di terakhir ini. Engkau menginginkan kebaikan akhirat kepada dirimu, inginkan juga kepada orang lain. Engkau tidak senang satu kejelekan menimpa dirimu, jangan juga senang terjadi kepada orang lain. Kalau kamu bisa seperti itu, semuanya bebas. Mari wassalam. Aku tidak kepingin mlebu neraka. Ya wes. Orang pun tidak mau dia untuk masuk neraka. Selamatkan dia kalau ente mampu. Itu. Jadi tidak iso Pak. Ini prinsip yang dipegang sahabat. Sehingga apa? Urusan makan sekalipun dahulukan yang lainnya. Bukan berarti badal sudah. Badal itu berkorban. Cuma di atasnya lagi apa? Ithar. Ithar itu apa? Pokoknya kamu aja yang sudah nikmat, aku sudah cukup. Itu ithar, dukure maneng Pak. Lah kita orang iso nih kok ngono iku sapa, Pak? Lek duwe bojo si anyar. Ayo. Lek si anyar, si mampu kembang. Ayo. Mas ndak mangan, mangane kae titik Mas. Ndak apa-apa, Dik. Pokoknya kon warek, aku warek, Dik. Ayo, si anyar. Bareng dua anak loro. Mas pangan titik, kon poso, aku ndak. Lemu ngono malian. Oh, bisa. Nah kalau kita orang bisa seperti itu Pak, selamat Pak. Intinya itu toh. Allah ya. Jadi kepedulian ya, kepedulian. Sahabat kan seperti itu Pak. Bayang no Pak, sampai bisa mikir. Daerah Cina itu kan jauh kan Pak ya. Sampai sekarang aja jauh loh Cina itu. Di Cina aku ndak ru. Zaman itu loh Pak, pesawat ndak ono. Kapal laut yang gunakan masih tenaga manusia. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina kuburan nih. Ya opo sampean? Lah misalnya guru kita orang ngomong misalnya, ya Umar ta'al, ente sekarang mulai besok berangkat dakwah ke Cina. Sak ndadane ngomong, ndono pengen lain tatat. Itu zaman sahabat dulu loh Pak. Lihat ini, tanpa komentar langsung berangkat, meninggal di sana. Wassalam. Zaman itu. Karena apa? Ya ini ithar ini. Itu daerah tidak ada disentuh dakwah. Berarti takut masuk neraka. Anak juga takut. Berarti dia kesian. Ya sudah berangkat ke sana. Allah. Itu ya.
Subhanallah ya. Semoga kita dijadikan orang yang peduli, amin ya rabbal alamin ya.